Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang pernah berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Namun, ada juga yang menuliskan berdiri pada abad ke-14 hingga abad ke-15. Kerajaan Majapahit terletak dan berpusat di Jawa Timur dan dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar di wilayah Asia Tenggara pada masa lalu. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya. Menurut sejarawan Slamet Muljana dalam bukunya yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, Raden Wijaya berhasil memproklamasikan diri sebagai raja pertama Kerajaan Majapahit setelah ia berhasil mengalahkan Raja Kediri pada tahun 1293. Berdirinya Kerajaan Majapahit dipercaya berawal dari kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar daerah Trowulan. Sejarah singkat berdirinya Kerajaan Majapahit bermula dari kisah mengenai Raja Kartanegara yang juga raja terakhir Kerajaan Singosari. Pada akhir abad ke-13 terjadi perang antara dua kerajaan, yaitu Kerajaan Singosari dan Kerajaan Kediri, yang mengakibatkan Kerajaan Singosari mengalami kekalahan. Raja Kartanegara memerintah Kerajaan Singosari pada awal abad ke-13. Ia dikenal sebagai raja yang pandai berdiplomasi dan mampu menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Namun pada tahun 1292 terjadi serangan dari pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kublai Khan yang ingin memperluas kekuasaannya ke wilayah Nusantara. Saat itu Kerajaan Kartanegara berhasil mengalahkan pasukan Mongol, namun ia terluka parah dan akhirnya tewas dalam serangan tersebut. Setelah kematian Raja Kartanegara, terjadi perselisihan antara para bangsawan di Kerajaan Singosari yang ingin merebut tahta. Salah satu pangeran yang bernama Jayakatwang akhirnya berhasil merebut tahta dan memproklamasikan dirinya sebagai raja baru. Namun kekuasaan Jayakatwang tidak bertahan lama karena ia berhasil ditumbangkan oleh pasukan Mongol yang kembali menyerang pada tahun 1293. Setelah jatuhnya Kerajaan Singosari, wilayah Jawa Timur menjadi sangat tidak stabil dan terpecah-pecah menjadi beberapa kekuatan kecil yang saling bertikai. Pada saat yang sama muncullah seorang tokoh bernama Raden Wijaya yang merupakan cucu dari Raja Kartanegara. Raden Wijaya berhasil membangun aliansi dengan para bangsawan di Jawa Timur dan membentuk pasukan yang kuat untuk merebut kekuasaan di wilayah tersebut. Pada tahun 1293 ia pun berhasil merebut kekuasaan di Trowulan dan menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan yang maju dalam bidang seni, sastra, arsitektur, dan teknologi. Salah satu contoh keberhasilan Kerajaan Majapahit adalah dalam bidang perdagangan, di mana mereka berhasil menguasai jalur perdagangan antara Asia Timur dan Barat. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit ini dikenal dengan sebutan zaman keemasan Hindu-Buddha. Selama masa kejayaan ini, Kerajaan Majapahit dipimpin oleh beberapa raja yang berpengaruh seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada. M. Seri Kleffs dalam bukunya menjelaskan bahwa pemerintahan Hayam Wuruk dikenal sebagai masa keemasan dalam sejarah Majapahit. Ia menjalin hubungan perdagangan dengan Tiongkok, India, dan negara-negara Arab. Selain itu, ia juga membangun banyak monumen dan pura sebagai simbol kekuasaan kerajaan seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Sukuh. Pada masa itu, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya dan menjadi kerajaan yang sangat kuat. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah Indonesia hingga ke Semenanjung Malaya, Filipina, dan Papua Nugini. Selain itu, Kerajaan Majapahit juga menjadi pusat perdagangan di Nusantara pada masa itu. Banyak pedagang dari berbagai negara datang ke Kerajaan Majapahit untuk berdagang, dan kerajaan ini pun menjadi kaya dan makmur. Tidak hanya itu, pada masa jayanya, seni budaya dan pendidikan berkembang pesat. Seni tari, seni lukis, seni ukir, arsitektur, dan para pelajar dari berbagai daerah datang ke Kerajaan Majapahit untuk belajar. Masa jaya Kerajaan Majapahit ini menjadi bukti bahwa Indonesia pernah memiliki peradaban yang maju dan kaya akan budaya. Beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Majapahit antara lain: 1. Perang saudara.
salah satu faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Majapahit adalah konflik internal antara keluarga kerajaan. Pada abad ke-15, kerajaan Majapahit mengalami perang saudara antara pihak-pihak yang bersaing untuk merebut kekuasaan. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana, terjadi perseteruan antara adipati-adipati gubernur yang memperebutkan kekuasaan di daerah-daerah. Konflik ini membuat Majapahit melemah dan mudah diserang oleh musuh-musuhnya. Yang kedua, serangan dari luar. Selain perang saudara, kerajaan Majapahit juga mengalami serangan dari luar. Pada awal abad ke-16, kerajaan Demak yang berpusat di Jawa Tengah mulai mengancam kekuasaan kerajaan Majapahit. Pada tahun 1521, pasukan Demak berhasil menaklukkan ibu kota Majapahit, Trowulan. Pada akhirnya Majapahit takluk pada serangan dari luar, terutama dari kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan Aceh. Penyebaran agama Islam juga menjadi salah satu faktor yang mempercepat keruntuhan kerajaan Majapahit. Agama Islam terbesar di Indonesia pada abad ke-13 dan mulai menyebar ke Jawa pada abad ke-15. Yang ketiga, krisis ekonomi. Krisis ekonomi juga menjadi faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Majapahit. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh dari perdagangan Portugis di Malaka yang mengurangi pengaruh Majapahit di kawasan tersebut. Yang keempat, pelemahan sistem pemerintahan. Selama berabad-abad, kerajaan Majapahit memiliki sistem pemerintahan yang sangat kuat dan terorganisir dengan baik. Namun pada akhirnya, sistem pemerintahan ini mulai melemah dan tidak efektif. Para pemimpin Majapahit mulai tidak mampu mengendalikan para adipati dan pejabatnya, sehingga korupsi dan nepotisme semakin merajalela di kerajaan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.